Eko yang berdiri di dekat mobil militer di pinggir jalan, memandang anggota Ormas GRIP yang diborgol di jalan depan markas mereka, dan beberapa anggota Ormas yang ditangkap duduk berbaris dengan tangan diborgol. "Ini bukan balas dendam," ujarnya pelan. "Ini penegakan kehormatan. Bangsa ini terlalu lama membiarkan para penghina merajalela tanpa batas." Pecahnya topeng nasionalisme palsu, di sebuah ruang interogasi militer yang dingin dan penuh tekanan, John Kenanga duduk membisu. Kedua tangannya terborgol di atas meja logam. Wajahnya lebam, bukan karena pukulan, tapi karena benturan keras saat ia ditangkap dalam penggerbekan mendadak tadi. Seragamnya lusuh, berkeringat, dan aroma ruangan itu terasa seperti campuran antara besi, kopi basi, dan ketegangan yang menggantung. Kapten Bagas, bersama dua penyidik militer lainnya, duduk di hadapannya. Di meja terbentang dokumen hasil penggerbekan markas GRIP, organisasi masyarakat yang selama ini bergerak di bawah kedok nasionalisme, tapi sejatinya adalah kelompok paramiliter yang menebar ancaman dan pemerasan. Kapten Bagas menatap tajam. "Siapa yang mendanai kalian?" John diam. Matanya menatap lurus ke arah lampu di langit-langit, seolah sedang menimbang jawaban yang akan mengguncang banyak hal. Lalu bibirnya menyeringai, getir. "Kalian pikir ormas seperti kami bisa berdiri sendiri? Tanpa restu orang besar di atas sana?" Tanyanya retoris. "Ada siapa di atasmu?" desak Kapten Bagas lagi, kali ini lebih keras, lebih menuntut. John akhirnya menunduk. Napasnya berat. Perlahan, ia menyebut satu nama. Sebuah nama yang selama ini dielu-elukan rakyat sebagai pembela kaum kecil. Seorang politisi senior dan seorang pengusaha besar terkenal vokal membela rakyat. Tapi ternyata diam-diam menjadi dalang di balik pendanaan dan perlindungan GRIP. Ruang interogasi itu seketika hening. Tak ada yang menyangka bahwa kebenaran sebusuk itu tersembunyi di balik wajah seorang pengusaha kaya. Hari-hari berikutnya, tim militer dan intelijen bergerak cepat. Mereka membongkar bukti transaksi bank yang mencurigakan, menelusuri komunikasi terenkripsi yang ternyata mengarah pada pertemuan-pertemuan rahasia di villa-villa mewah dan kafe-kafe elit. Satu persatu potongan puzzle terpasang. Foto, video, rekaman suara, hingga saksi-saksi kunci yang sebelumnya bungkam kini mulai bicara. Tak butuh waktu lama hingga nama-nama besar lainnya ikut terseret. 3 pejabat dan pengusaha besar, 2 diantaranya duduk di komisi strategis, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat terhenyak. Selama ini, mereka mengira musuh ada di luar negeri. Ternyata pengkhianatnya duduk di jabatan tinggi negeri sendiri. Negeri ini tidak kekurangan hukum. Yang sering hilang adalah keberanian untuk menegakkannya. Ketika ormas berseragam bergerak bak pasukan, ketika premanisme dibungkus dengan jargon nasionalisme, dan bendera merah putih dikibarkan di atas ancaman dan kekerasan, maka sesungguhnya yang terinjak bukan hanya rasa aman, tapi juga nilai luhur bangsa. Anak-anak bangsa tumbuh dalam ketakutan. Mereka melihat sendiri bagaimana kekuasaan bisa membeli hukum, bagaimana simbol negara bisa dipakai untuk mengintimidasi, dan bagaimana orang baik dipaksa diam karena takut dibungkam. Tapi hari itu, negara bicara dengan bahasa yang tak bisa dibantah. Tindakan tegas dari Kopassus bukan sekadar operasi militer. Itu adalah pernyataan bahwa negara tidak boleh tunduk pada tekanan jalanan, bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan, bahwa nasionalisme sejati tak pernah tumbuh dari kebencian atau ancaman. Namun kita harus jujur, penegakan hukum sejati tidak hanya membutuhkan senjata, pangkat, atau undang-undang. Ia membutuhkan integritas, keteguhan hati, dan keberanian moral. Dan keberanian itu tidak hanya milik aparat. Ia milik kita semua. Warga biasa, pemilih, penulis, pemimpin kecil di lingkungan RT, orang tua, guru, anak muda yang menolak diam. Kita semua memiliki bagian untuk mengatakan, cukup. Untuk memilih berdiri di sisi yang benar, bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian. Untuk meyakini bahwa keadilan bukan cita-cita kosong, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Negara yang adil tidak dibangun dari tumpukan undang-undang, tapi dari tekad untuk menegakkan yang sudah ada. Dan hari itu, meski badai masih jauh dari reda, secercah harapan muncul. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di tengah ketakutan dan keputusasaan, selalu ada mereka yang memilih untuk berdiri, untuk tidak menutup mata, untuk melawan badai, bukan demi popularitas, tapi demi masa depan negeri ini. Selama masih ada yang berani berkata benar, hukum akan tetap tegak. Selama masih ada mereka yang bersedia berdiri, walau harus melawan badai.
Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, komen dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.